Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmadi dan rekan saya Irma Darmayanti. Kami mahasiswa IAIN Palangkaraya Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Dengan tujuan video hal ini adalah salah satu memenuhi tugas, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Haji Kamal Hasuna MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan yaitu perencanaan karangan. Jelaskan hakikat perencanaan karangan. Hakikat perencanaan karangan adalah proses awal mengarang, mencangkup, penentuan topik, tujuan, tesis, penyusunan kerangka karangan sementara, pengumpulan data, penetapan metode, pembahasan penyusunan kerangka karangan, dan pengorganisasian keseluruhan penulisan. Selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah. Beberapa jenis karya ilmiah yang paling banyak diterbitkan oleh manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang menyelesaikannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Selanjutnya ada artikel. Artikel dalam konteks jurnalistik. Pengertian karya ilmiah. Artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel ini dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dalam memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Selanjutnya ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pancasarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang dapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Selanjutnya ada paper. Paper ini adalah sebuah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Tahapan pembuatan perencanaan karangan. A. Prapenulisan. Menurut Minto Rahayu dalam buku Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi, tahap penulisan merupakan tahap perencanaan atau persiapan menulis yang mencakup beberapa langkah, yaitu 1. Menentukan topik atau judul masalah, tujuan, dan kalimat tesis. 2. Menyusun ranggang atau garis besar dan menyempurnakan kerangka lengkap setelah datanya lengkap. 3. Menetapkan landasan teoritis. 4. Menetapkan sumber data atau primer, sekunder, dan cara mengumpulkannya. 5. Menetapkan metode pembahasan. 6. Menyusun daftar pustaka sementara. Dan 7. Menjadwalkan pelaksanaannya. Tahapan pembuatan perencanaan karangan. B. Penulisan. A. Menulis keseluruhan naskah secara konseptual disertai kutipan atau data yang diperlukan. B. Penulisan tersebut mencakup bagian perlengkapan pendahuluan seperti halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Bagian 2-nya, bagian naskah utama terdiri dari pendahuluan, bahasa utama, dan kesimpulan dan saran. C. Penyuntingan atau editing. Penyuntingan naskah, penyuntingan materi, dan penyuntingan bahasa dengan adanya tahap penyuntingan revisi. Semua kesalahan dan kekurangan itu dapat diantisipasi. Membuat topik yang baik. Topik harus menarik perhatian penulis. Topik yang menarik perhatian akan memotivasi pengarang penulis secara terus-menerus mencari data-data untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Penulis akan didorong agar dapat menyelesaikan tulisan itu sebaik-baiknya. Suatu topik sama sekali tidak disenangi penulis akan menimbulkan kesalahan.
Bila terdapat hambatan, penulisan tidak akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan data dan fakta yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Bagaimana cara merumuskan masalah? 1. Masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. 2. Rumusan hendaklah jelas dan padat. 3. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. 4. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. 5. Masalah harus menjadi dasar bagi judul peneliti. Merumuskan tesis. 1. Setelah menentukan topik yang akan kita tulis, merumuskan tesis adalah langkah awal yang harus kita lakukan sebelum menulis esai. 2. Sebelum merumuskan tesis, topik yang akan kita tulis harus cukup spesifik. 3. Rumusan tesis harus mencerminkan atau memberi gambaran kepada pembaca gagasan-gagasan apa yang akan kita sajikan dalam tubuh esai. Langkah-langkah menyusun karangan. Menentukan topik karangan atau gagasan inti yang akan dijadikan landasan pengembangan karangan. Merumuskan tema atau suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan pembahasan. Menyusun kerangka karangan atau rencana kerja yang membuat garis besar suatu karangan. Mengembangkan karangan-karangan atau memaparkan bukti yang mendukung dalam bentuk paragraf. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.